Cek, cek, cek. Halo Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Lah Kok Iso. Nah, buat Bapak Ibu, teman-teman yang menyukai kitab suci, yang sedang belajar kitab suci, yuk mari kita sama-sama mempelajarinya Bapak Ibu ya. Semoga dengan sharing dari video-video Lah Kok Iso ini bisa menambah perbendaharaan iman kita Bapak Ibu yang tentunya akan menuntun kita, membawa kita kepada keselamatan sejati yang hanya ada di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas Injil Matius ya, Matius 16, 24, 28 di mana menjadi bacaan Injil di hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Mari kita sama-sama membacanya terlebih dahulu ya. Nah, saran saya Bapak Ibu ketika membaca kitab suci terus saya ingatkan kita membaca kitab suci itu selalu dari bab 1 ayat 1 sampai bab terakhir ayat terakhir. Jadi memahami konteksnya. Kepanjangan mas dicicil, yang penting berurutan dulu. Ya, sehingga kita benar-benar tahu konteksnya. Dan di kitab suci kan suka ada footnote tuh di bawah, ada pembanding ayat berapa, ada hubungannya dengan bacaan yang lain. Nah, itu juga membantu Bapak Ibu, ya, monggo, ya. Nah, kita mulai dari Matius 16 sepintas saja, tidak usah jauh-jauh. Nah, kita lihat dari Matius bab 16 ayat 1, ya. Karena juga dulu kitab suci tidak dibuat ada bab ada ayatnya, tapi sebuah urutan cerita yang terus-menerus gitu ya. Nah, dengan adanya bab dan ayat ini membantu kita untuk mengingat ya Bapak Ibu. Gitu. Tapi jangan misalnya 15 ayat terakhir terus masuk bab 16 itu seakan-akan berubah gitu. Tidak, itu satu kesatuan cerita yang tidak terputus dari para penulis Injil dan penulis surat-surat lainnya Bapak Ibu. Yuk kita lihat ya. Nah, jadi kita lihat konteksnya di sini di bab 16 ayat 1 ya, orang Farisi, orang Saduki ya kan hendak mencoba Yesus nih bisa minta tanda gitu ya. Gitu. Tapi ya ini kata Yesus, si angkatan yang jahat ini yang tidak setia ini menurut tanda gitu ya, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus ya, udah tinggal gitu ya. Kita tahu Nabi Yunus kisahnya itu cuma 4 bab Bapak Ibu, sangat menarik, silahkan dibaca sendiri ya. Ditelan ikan 3 hari untuk ini ya, karena dia kabur dari tugas pewartaannya, orang suruh ke Ninive malah kabur gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut nih Bapak Ibu ya. Di sini pengakuan Petrus ya. Nah, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Perhatikan Bapak Ibu. Di sini pertama Yesus mengatakan, bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Gitu ya. Terus jawabannya itu ya. Nah, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi anak manusia, aku ini. Gitu ya. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia. Gitu ya. Nah, tapi yang mungkin miss dari pengamatan kita, ya, adalah lokasinya Bapak Ibu, Kaisarea Filipi. Ya, ingat zaman Yesus banyak ya bangsa Romawi itu kan banyak penyembahan berhala ya Bapak Ibu. Nah, Kaisarea Filipi ini ya
di sini Bapak Ibu, teman-teman, ya nanti silakan dipelajari sendiri ya untuk mempersingkat. Nah, ya kira-kira seperti ini Bapak Ibu, di Kaisarea Filipi ini adalah tempat penyembahan-penyembahan dewa-dewa. Ya, ada Temple of Augustus, ya kan? Tuh, God Pan, ya kan? Ilah-ilah lain nih. Ya, Temple of Zeus, ya toh? Gitu. Nah, jadi sudah tahu ya Bapak Ibu teman-teman ya bahwa di Kaisarea Filipi itu adalah penyembahan-penyembahan, tempat penyembahan-penyembahan dewa-dewa lain gitu ya, berhala gitu ya. Nah, di sini Petrus menjawab, engkaulah ya, Mesias, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Gitu ya. Nah, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Gitu ya. Simon bin Yunus. Nah, apakah ada hubungannya dengan Yunus, Nabi Yunus? Nah, itu masih perlu kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Nah, di sini disebutkan ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya. Belum waktunya Bapak Ibu. Ya. Karena kalau pada saat itu diberitakan Yesus Mesias misalnya ya toh, mungkin ya dianggap ini sama orang-orang Yahudi ya kan, karena mereka kan menolak Mesias gitu ya. Jadi bisa mencelakakan para murid. Tapi pada saatnya nanti mereka akan memberitakan juga. Gitu ya. Nah, jadi yang menarik di sini Bapak Ibu teman-teman, Yesus menyatakan ya, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, kita lihat bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Peter, and upon this rock I will build my church, Bapak Ibu ya. Jadi jemaat, gereja, eklesia, ya itu satu arti yang sama, ya. Gereja, kumpulan orang-orang beriman, ya. Nah, di mana Yesus mendirikan gerejanya? Ya, dan gereja itu gereja itu lihat nih Bapak Ibu ya. Alam maut tidak akan menguasainya. Gitu ya. Dan yang menarik Bapak Ibu, Yesus mendirikan gereja di sarang musuh nih bahasanya nih, ya kan? Di tempat dewa-dewa lain. Ya, di mana ilah-ilah lain yang kita tahu ya, mereka adalah setan di belakang itu. Ya. Dan kerajaan maut tidak akan bisa ya masuk gitu ya, atau tidak bisa apa bahasanya menguasainya. Wow. Tidak akan bisa dikuasai ya gereja Tuhan Bapak Ibu. Ya, di atas batu karang, di atas Petrus. Petrus dikasih kunci kerajaan surga. Ya. Jadi di enemy's territory gitu ya, teritori ya di wilayah musuh, Yesus mendirikan gerejanya. Ya, menarik ya Bapak Ibu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini diberitahukan ya, sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita dan segala macam, untuk dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Itu ya. Ya, Yesus berbicara menjadi kenyataan. Nah, itulah kebenaran
Manusia aja dipegang omongannya. Kalau manusia tidak bisa dipegang omongannya, ya nggak bener kan gitu. Tapi Yesus dengan omongannya bahwa nanti dia akan dibunuh, diserahkan, menderita, wafat, disalib, bangkit pada hari ketiga, terjadi kan Bapak Ibu ya. Nah, itulah ya kebenaran itu, bahwa semua yang dinubuatkan para nabi, ya toh, di Mazmur 22, terus di Yesaya dan segala macam, itu menjadi kenyataan Bapak Ibu. Ya, menjadi kenyataan. Yesus sendiri udah menubuatkan dirinya sendiri bahwa nanti dia akan diserahkan, dia akan wafat, namun bangkit pada hari ketiga. Ya, menjadi kenyataan Bapak Ibu. Gitu. Orang benar ini berarti. Ya toh? Bagaimana kalau manusia aja, oke gue datang jam 7 ya, bahkan sebelum jam 7 udah datang. Nah, itu orang benar. Ya toh? Tapi kalau janjian jam 7 datang ke jam 9, nggak ada kabar, ya itu udah pasti nggak benar. Gitu ya. Apalagi ini sesuatu yang detail bahwa Tuhan akan diserahkan, wafat, bangkit, ya toh? Menjadi kenyataan Bapak Ibu. Ya. Karena dia Tuhan. Gitu ya. Dia tahu segalanya. Gitu ya. Itu adalah bagian dari rencana keselamatan umat manusia kita ini yang merupakan ciptaan Allah. Gitu ya. Yang jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Tuhan tidak ingin manusia mati gitu ya kan. Makanya Tuhan menyelamatkan kita. Gitu ya Bapak Ibu, ini adalah bagian dari rencana keselamatannya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan caranya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, di sini masuklah kita ke bacaan Injilnya ya, 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ya bersama dengan murid-muridnya yang lain, gitu ya, yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ya, yang menarik Bapak Ibu teman-teman. Tapi di sini kita mau lihat kembali ke perkataan Tuhan kita bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, kita lihat kejadian-kejadian akhir ini di berbagai belahan dunia Bapak Ibu, persekusi terhadap orang-orang Kristen masih banyak terjadi. Ya, dengan perkataan Yesus seperti ini, kita percaya bahwa mereka yang kehilangan nyawa karena Yesus, karena nama Yesus, karena menjadi orang Kristen, ia akan memperolehnya. Ya, mereka sudah menjadi martir dan Tuhan sudah bersama dengan mereka. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita diingatkan juga untuk tetap setia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita mengikuti perintahnya. Yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, yang utama gitu ya, sama-sama pentingnya mengasihi sesama manusia. Gitu ya. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu ya, yang mungkin saya dulu juga sempat bingung gitu loh.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja. Tuhan bicara kepada para murid-muridnya yang berkumpul di situ. Wah, di antara kalian nih ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Wah, juga waktu itu nggak akan mati. Saya mikirnya Anak Manusia datang sebagai Raja pada saat kedatangannya yang kedua, Bapak Ibu. Gitu kan. Wah, ini gimana maksudnya gitu kan. Nah, tetapi setelah kita melanjutkan kisah ini Bapak Ibu, yaitu di selanjutnya ya, Matius 17, bacaan Injil hari Kamis tanggal 6 kemarin, gitu. Yesus dimuliakan di atas gunung. Lihat nih Bapak Ibu ya, 6 hari kemudian ya, setelah Yesus berbicara tadi nih gitu ya. Nah, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ya, di situ mereka sendiri saja, sendiri dalam arti ya berempat tuh. Ya toh, jadi jangan katanya mengajak muridnya kok dia sendiri gitu ya kan, enggak. Gitu ya. Ini jelas nih ya Bapak Ibu ya, mereka sendirian gitu ya, mereka sendiri saja. Yesus dan ketiga murid ini yang dipilih, Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Nah, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Gitu ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi di depan mereka Yesus berubah rupa, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa membayangkan, tapi di sini wajahnya bercahaya seperti matahari. Jadi ya dari dalam diri Yesus keluar gitu. Ya. Yesus kan 100% manusia, ya juga dia Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ketuhanannya, kemuliaannya, keilahiannya tuh, kemuliaannya tersembunyi di balik dagingnya. Gitu. Nah, pada saat yang spesial ini ya, Yesus menampakkan kemuliaannya, ya, peristiwa terang yang keempat. Gitu. Dia menunjukkan sedikit saja kemuliaannya kepada ketiga murid-muridnya ini. Ya, sebab kalau semuanya maksudnya hadir full gitu ya dengan segala kemuliaannya, ya pasti manusia mati Bapak Ibu. Ya. Gitu. Mati karena manusia masih punya dosa. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, dengan Yesus ya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di sini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka mengangkat kepala gitu ya, bangun setelah disentuh oleh Yesus, yuk bangun gitu, berdiri, jangan takut gitu ya. Mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Ya. Jadi gambarannya ketika Petrus ya melihat Tuhan dengan Musa dan Elia mau mendirikan tenda ceritanya nih, ya kan? Nah, ketika sedang berbicara seperti itu, awan menaungi mereka, Bapak Ibu. Ya.
menaungi Petrus, Yohanes, Yakobus juga. Ya. Mendengar itu tersungkurlah gitu ya. Jadi ketika ditutupi awan, terus ada suara, tersungkur mereka ke tanah. Mereka rebah gitu ya, ketakutan Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah selesai, mereka masih ketakutan, tapi awan sudah pergi, Musa Elia sudah pergi, Yesus seorang diri, mereka masih di tanah gitu ya, nggak berani ngeliat gitu ya, dijamah atau disentuh oleh Tuhan. Yuk, berdirilah gitu, disentuh gitu, jangan takut, udah gitu ya. Gitu. Ya toh? Nah, setelah sudah selesai, mereka turun dari gunung. Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi murid-murid ini, ya ketiga murid ini tidak bercerita apa-apa, gitu ya, tentang apa yang terjadi di atas gunung itu. Ya, lalu murid-murid itu berkata, kalau demikian mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu gitu ya. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka dan seterusnya gitu ya. Nah, ini roh Elia ya, yang roh yang sama yang ada di dalam diri Yohanes Pembaptis ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa setelah kejadian di atas gunung itu, Yesus berubah rupa, gitu ya. Nah, mereka dilarang Yesus untuk bercerita sebelum Anak Manusia bangkit. Ya, jadi setelah bangkit, kebangkitan Yesus, baru mereka bercerita, gitu ya. Mari kita lihat ke Petrus, ya, karena Petrus salah satu dari saksi ini Bapak Ibu ya. Kita ke 2 Petrus 1, 2 Petrus 1, 16 sampai 19, gitu ya. Nah, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ya, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Sebaliknya kami adalah saksi mata akan kebesarannya. Gitu ya. Nah, sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus itu. Ya, jadi di sini Petrus memberikan kesaksian apa yang terjadi di gunung itu waktu Yesus berubah rupa. Kami sendiri, ya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, ya, dan bintang timur terbit bersinar di dalam kamu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Nah, bintang timur terbit di dalam hatimu ya. Bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya. Kenapa menarik? Ini sekedar sharing dikit ya Bapak Ibu. Silakan nanti cek and recheck ya setiap perkataan atau informasi dari manapun ya, tetap kita harus cek and recheck ya Bapak Ibu teman-teman. Yuk kita lihat nih apa maksudnya di sini. Bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. 2 Petrus 1:19 Bapak Ibu ya. Oke, ini kita ke Bible Hub, kita melihat bahasa Injil ditulis dalam Greek ya, bahasa Yunani, kita lihat bahasa Yunaninya. Morning Star ya.
ya, light bringer, morning star, gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Oke. Ini. Jadi morning star kalau bahasa Greek-nya, bahasa Yunaninya itu adalah apa tadi? Pos, ya ini ya, saya nggak bisa bahasa ini. Posporos gitu ya morning star ya. Tetapi kalau dalam bahasa Latinnya, Posporos morning star itu adalah Lucifer Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan heran kalau nanti ada bacaan dalam misa Latin, terus lagi ngutip 2 Petrus 1:19, kita mendengar Lucifer. Wah, berarti nyembah setan dong. Kan Lucifer setan. Ya. Lucifer ini bahasa Latin Bapak Ibu yang artinya morning star. Gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Et habermus dan segala macam. Gitu ya. Nah, di sini et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Gitu ya. And the morning star rises in your heart. Ya. Karena di perjanjian lama itu kan bahasanya bahasa Ibrani, bahasa Aramai gitu ya. Tidak ada kata Lucifer gitu. Ya. Lucifer itu bahasa Latin ya. Itu sedikit intermezzo ya Bapak Ibu. Monggo menarik untuk dipelajari sendiri ya. Silahkan. Nah, kita kembali ke ini Mount Transfigurasi ya. Jadi kalau di sini Yesus sudah menampakkan kemuliaannya gitu ya. Dan sebelumnya disebutkan bahwa ada orang ya, yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat ya Anak Manusia datang sebagai Raja. Lah 6 hari kemudian, seminggu kemudian kurang lebih gitu ya, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengajak naik ke atas gunung. Di atas gunung mereka melihat Yesus berubah rupa. Tidak hanya itu saja, ada Musa dan Elia, dan yang paling membuat mereka ketakutan, kata-kata atau firman yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, suara dari surga, ya, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya. Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Yesus membawa mereka, ketiga orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid-muridnya ini, untuk melihat ini loh nanti pada saat pengadilan atau pada saat aku datang kedua kali untuk mengadili orang hidup dan mati, akan datang sebagai raja. Ya, bukan sebagai orang Yahudi yang lemah gitu ya, yang menderita di salib, tidak. Tapi Yesus akan datang sebagai Tuhan, sebagai raja yang akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah, gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi apa maksud Yesus tidak ada yang mati sebelum melihat kerajaannya? Itu ya dinyatakan oleh Yesus sendiri atau dibuktikan oleh Yesus sendiri saat mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes ke atas gunung dan Yesus berubah rupa di situ. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke kitab Daniel, karena ya kita percaya para murid ini kan orang-orang Yahudi yang taat ya Bapak Ibu, yang kalau hari Sabat ya ke hari Sabat gitu ya. Ya sebelum Yesus ini ya hadir gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini di Daniel 7 Bapak Ibu bisa baca sendiri ya kan. Ini perlu pelan-pelan ya bacanya Bapak Ibu gitu ya.
Tapi di sini kita ke 14 ya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Ya, jadi di sini ada duduklah yang lanjut usianya gitu ya, di Ancient of Days gitu ya. Terus juga nyala api, roda-roda api yang berkobar-kobar. Api biasanya berkaitan dengan Roh Kudus, awan, ya toh, air gitu ya, berkaitan dengan Roh Kudus. Ya kemudian seseorang seperti anak manusia gitu ya, dibawa ke hadapannya gitu ya, seorang seperti anak manusia gitu. Ya kalau 13 bahasanya ini one like son of man was coming gitu ya, and he came up to the ancient of days gitu ya. Nah, itu datang kepada yang lanjut usianya itu, diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Ya. So, kekuasaannya adalah kekuasaan kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, kalau mereka sudah membaca kitab Daniel ini, nah di sini pasti nyambung nih mereka nih gitu ya. Kita juga jadi nyambung akhirnya. Oh, ini maksudnya toh, ya toh, bahwa semua itu mengarah kepada Yesus, anak Allah gitu ya, Sang Mesias yang akan menyelamatkan kita semua Bapak Ibu ya dari dosa tentunya. Oke. Nah, di sini ya kita tahu bahwa Musa itu mewakili hukum Taurat, dan Yesaya tentang nubuatan-nubuatan para nabi ya, di mana semuanya itu digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus tidak mengurangi hukum Taurat gitu ya. Satu iot pun tidak akan dihilangkan gitu. Nah, kemudian nubuatan-nubuatan para nabi digenapi dalam diri Tuhan. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian Musa dan Elia menghilang, tinggal Yesus sendiri. Ya refleksi saya ya supaya nih kita ya para murid saat itu fokusnya kepada Yesus ya, kepada Mesias anak Allah yang akan menggenapi, yang akan menyelamatkan kita Bapak Ibu teman-teman ya. So jadi Injil hari ini ternyata berkaitan dengan Injil yang lalu gitu ya. Walaupun urutannya kemarin 17 duluan, bab 17, terus yang hari Jumat ini 16 akan mundur gitu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, memang begitulah disusun ya, toh, supaya kita bisa merenungkan gitu. Kok Tuhan berkata tidak akan ada yang mati ya sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. 6 hari kemudian Petrus, Yohanes, Yakobus diajak ke atas gunung. Yesus berubah rupa. Nah, mari kita lihat apa kata gereja Bapak Ibu tentang kejadian ini. Yuk kita ke KGK. KGK 5554 sampai dengan 5556. Oke ya. Sejak saat Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang hidup, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menolak pernyataan itu. Juga yang lain-lain tidak mengerti perkataan itu. Dalam hubungan ini terdapatlah kejadian perubahan rupa. Ya. Yesus yang penuh rahasia di atas gunung yang tinggi, di depan 3 saksi yang terpilih olehnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Wajah dan pakaian Yesus menjadi putih berkilau-kilauan. Musa dan Elia nampak dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem.
Awan datang menaungi mereka, dan satu suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." 55. Untuk sementara, Yesus membiarkan kemuliaan ilahinya bersinar. Dengan demikian, meneguhkan pengakuan Petrus. Ya, indah sekali nih Bapak Ibu. Untuk sementara Yesus membiarkan kemuliaan ilahinya bersinar. Ya, untuk sementara supaya Petrus, Yohanes, Yakobus itu menjadi saksi bahwa dialah anak Allah. Ini loh kemuliaan yang sebenarnya. Gitu ya. Diri Yesus yang sebenarnya, yang penuh kemuliaannya itu ya ini. Gitu ya. Karena meneguhkan pengakuan Petrus ya kan, waktu ditanya siapakah aku ini, engkau Mesias anak Allah. Ya kan? Wah, kau bersyukurlah karena bukan kau menyatakannya tapi Bapakku yang menyatakannya. Gitu ya. Nah, ini meneguhkan. Jadi Petrus melihat sendiri bahwa omongan yang keluar itu ya tidak sekedar asal gitu ya, tapi ini loh, oh iya ternyata benar. Gitu ya. Ia juga menunjukkan bahwa ia harus menderita kematian disalib di Yerusalem untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Musa dan Elia telah melihat kemuliaan Allah di atas gunung. Hukum dan para nabi telah mengumumkan penderitaan Mesias. Oke. Kesengsaraan Yesus adalah kehendak Bapa. Petrus bertindak sebagai hamba Allah. Ya, Putra bertindak sebagai hamba Allah. Awan adalah tanda kehadiran Roh Kudus. Seluruh Tritunggal tampak. Bapa dalam surga, Putra sebagai manusia, dan Roh Kudus dalam awan yang bersinar. Ini refleksi dari Thomas Aquinas ya Bapak Ibu teman-teman. Engkau dimuliakan di atas gunung, dan sejauh mereka mampu untuk itu, murid-murid-mu memandang kemuliaan-mu, Kristus Allah. Supaya apabila memandang engkau yang tersalib, mereka mengerti bahwa kesengsaraanmu adalah sukarela. Dan dengan demikian, mereka menyampaikan kepada dunia bahwa engkau sesungguhnya cahaya Bapa. Ya, ini di liturgi Bizantin Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu di 56. Oke. Pada saat kehidupannya di depan umum terdapat pembaptisan. Pada awal Paskah perubahan rupa. Ya ini ya Bapak Ibu ya, sebelum menderita nih, awal Paskah nih. Ya. Sebelum tampil pada awal kehidupannya, Yesus dibaptis, gitu ya kan. Terus sebelum penderitaannya, Yesus berubah rupa, ya, menampakkan kemuliaannya. Dalam pembaptisan, Yesus diumumkan rahasia kelahiran baru yang pertama. Ya, rahasia kelahiran baru yang pertama dalam pembaptisan Yesus. Pembaptisan kita juga, ya. Perubahan rupa adalah sakramen kelahiran kembali yang kedua. Kebangkitan kita. Ya, kita bangkit menjadi manusia yang baru nanti ya kan. Tubuh ini akan diganti dengan tubuh yang sempurna Bapak Ibu ya, karena kita tidak akan menderita lagi, dosa-dosa tidak ada lagi gitu ya, dan tidak akan mati. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Oke. Sampai di mana ya tadi? Oke. Kebangkitan nih ya tadi ya. Sejak sekarang kita mengambil bagian dalam kebangkitan Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam sakramen-sakramen gereja. Tubuh Kristus. Oke ya. Jadi sejak sekarang kita mengambil bagian dalam kebangkitan Tuhan melalui Roh Kudus
yang bekerja di dalam sakramen-sakramen gereja tubuh Kristus. Ya. Perubahan rupa memberi kepada kita satu bayangan mengenai kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tetapi ia juga mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengalami banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang Petrus belum mengerti ketika ia hendak hidup bersama Kristus di atas gunung. Maksudnya mendirikan tenda dan segala macamnya tadi ya Bapak Ibu. Ia menunda itu bagimu Petrus sampai waktu sesudah kematiannya. Tetapi sekarang ia sendiri mengatakan, turunlah untuk bekerja keras, untuk melayani, untuk dihina, dan disalibkan di atas bumi. Kehidupan turun untuk membiarkan dirinya dibunuh. Roti turun untuk menderita kelaparan. Sang jalan turun supaya menjadi letih di jalan. Sumber air turun untuk menderita kehausan. Dan kamu menolak untuk berusaha keras. Nah ini dari Santo Agustinus ya, renungannya Bapak Ibu. Ya. Jadi sini kita bisa lihat bahwa dengan Yesus menunjukkan kemuliaannya, ya, itu menjadi bukti apa yang diomongkan oleh oleh Petrus bahwa siapakah aku ini, kata Yesus, engkau adalah Mesias anak Allah, gitu ya. Terus juga di Matius 16:24 ada orang yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia, gitu ya, sebagai raja, ya, melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. 6 hari kemudian Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, di situ Yesus berubah rupa, gitu. Musa Elia hadir, gitu ya. Allah Bapa menyatakan dirinya bahwa Yesus ini anakku, dengarkanlah dia. Ya, dalam awan-awan terang, Bapak Ibu. Ya, dan semuanya sudah dijelaskan dengan sangat indah di Katekismus Gereja Katolik oleh bapak-bapak gereja kita, Bapak Ibu. Ya, jadi sebelumnya Tuhan bilang kalau mau ikut aku engkau harus memanggul salib, ya, menyangkal diri dan mengikut aku. Ya, kita harus menderita Bapak Ibu untuk menikmati hidup bersama Tuhan. Tuhan memanggul salib, ya, menuju Kalvari, ya, kita juga punya Kalvari, jalan yang susah, jalan yang berat, penderitaan dan segala macamnya. Kita harus lewati itu semua. Ya, toh? Disitulah keimanan kita diuji. Apa kita mengikuti Yesus sekedarnya, dibaptis terus semaunya, atau benar-benar menyadari bahwa Yesus, ya, Tuhan hadir dalam diri kita, berkemah, ya, dalam diri kita. Nah, supaya kita layak Tuhan hadir dalam diri kita, ya kita harus bersih dari dosa, Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Nah, makanya di sini dikatakan, ya, bahwa ya, sejak sekarang kita mengambil bagian dalam kebangkitan Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam sakramen-sakramen gereja, terutama tubuh Kristus, yaitu gereja adalah tubuh Kristus, ya Bapak Ibu. Dan sakramen-sakramen yang utama adalah sakramen Ekaristi, karena sumber dan puncak kehidupan Kristiani, Bapak Ibu. Semua itu menuju ke Ekaristi, ya. Roti hidup, roti yang akan menyelamatkan, roti rohani kita, gitu ya. Nah, jadi sakramen ya adalah sarana menuju keselamatan, Bapak Ibu. Jadi ya sebagai orang Katolik ini, ya, jangan tinggalkan sakramen ini, ya, khususnya sakramen Ekaristi, ya, biar Tuhan hadir dalam kita melalui Ekaristi, tinggal dalam diri kita. Nah, supaya kita layak Tuhan hadir dalam diri kita,
Ya, harus bersih dulu hati kita dari dosa. Makanya jangan sungkan, jangan menunda untuk kita masuk dalam kamar pengakuan. Supaya kita hidup dalam kekudusan, kapan saja Tuhan mau panggil kita siap gitu ya. Karena ngapain lama-lama Bapak Ibu ya di dunia yang penuh tipu daya ini ya, yang ya kita lihatlah makin nggak jelas ya gitu ya Bapak Ibu. Ya, tapi kita punya pengharapan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ya, bahwa kita akan kembali bersamanya. Ya, Tuhan akan selalu menyertai kita, menuntun kita melalui Roh Kudus untuk membawa kita kepada keselamatan sejati yang hanya ada di dalam Yesus. Karena Dialah Tuhan, Dia adalah Anak Allah, Dia adalah Mesias yang telah wafat, bangkit pada hari ketiga. Gitu Bapak Ibu. Yuk mari kita mengasihi Tuhan kita, mengasihi sesama kita, melakukan segala perintahnya, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, begitulah Bapak Ibu teman-teman sharing kita di hari ini, kali ini. Ya, semoga bisa menambah perbendaharaan kita. Ya, mohon doakan Bapak Ibu supaya saya selalu semangat untuk berkarya, untuk sharing terus. Dan saya doakan juga supaya Bapak Ibu teman-teman semakin semangat dalam mencari kebenaran, ya, semakin memahami, semakin merasakan sukacita damai sejahtera, ya, menghadiri Ekaristi dengan layak dan pantas, datang ke gereja tidak terlambat, gitu ya, sehingga berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Dan jangan lupa kita bagikan berkat yang kita terima, dan yang paling penting kita mewartakan karya keselamatan ini sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Tuhan memberkati. Amin.